kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Pada hari ini kita akan membahas kondisi psikologis dari pasien, yaitu saudari Putu, yang belakangan ini mengalami peningkatan kecemasan dan depresi. Sebagai psikolog yang menangani kasus ini, saya ingin meminta pandangan dari rekan-rekan sekalian dan juga dari keluarga untuk mengambil bagaimana langkah untuk ke depannya. Ya, sebelumnya terima kasih. Kami sebagai orang tua dari Putu merasa khawatir dengan keadaannya yang sering tampak putus asa dan menghindari sosial. Jadi kami bingung harus bagaimana. Saya dan rekan mengerti kekhawatiran Anda sebagai orang tua. Berdasarkan pengamatan dan hasil konsultasi sebelumnya, Putu mungkin memerlukan penyesuaian dalam pengobatan. Obat antidepresan yang saat ini dia konsumsikan mungkin belum memberikan hasil yang optimal. Kita juga perlu mempertimbangkan terapi tambahan. Saya setuju. Selain penyesuaian obat, kesehatan fisik dari saudari Putu ini juga perlu kita perhatikan secara berkala. Gangguan tidur yang dialami oleh saudari Putu ini dapat mempengaruhi gangguan psikologisnya sendiri. Sebagai perawat, saya melihat Putu sering tampak gelisah di malam hari ketika di klinik. Kami sudah mencoba beberapa teknik relaksasi, namun belum juga berhasil. Saya pikir perlu ada manajemen stres yang efektif untuknya. Saya juga ingin menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam proses penyembuhan Putu. Putu sering merasa terbebani oleh ekspektasi trauma terkait pekerjaannya. Komunikasi yang lebih terbuka dan penuh pengertian dari keluarga bisa membantu dia merasa lebih didukung. Kami mencoba yang terbaik untuk anak kami. Yang sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kami khawatir kami salah bicara dan malah memperburuk situasinya. Itu sangat wajar, Ibu. Kita bisa membahas beberapa teknik komunikasi agar Putu merasa lebih nyaman. Penting untuk kita mendengarkan tanpa menghakimi, serta menciptakan suasana di mana Putu merasa lebih nyaman dan bebas berbicara tentang perasaannya. Betul, saya juga ingin menambahkan bahwa dalam kasus seperti Putu ini, kombinasi terapi psikologis, obat-obatan, dan dukungan keluarga itu adalah kunci utama. Selain itu, jika Putu bersedia, terapi kelompok mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi perasaan isolasi yang sering dia rasakan. Saya sangat sulit membicarakan hal ini dengan keluarga. Rasanya mereka tidak mengerti apa yang saya alami. Saya juga takut kalau saya mengecewakan mereka. Kami tidak ingin kamu merasa begitu, nah. Kami ingin membantu, tapi kami hanya bingung, tidak tahu bagaimana caranya. Inilah mengapa komunikasi terbuka sangat penting. Putu, penting untuk kamu tahu bahwa tidak ada yang mengecewakan dalam berbicara tentang perasaan. Proses penyembuhan akan lebih efektif jika ada keterbukaan dari kedua belah pihak. Selain itu, Putu, kamu tidak sendirian dalam proses ini. Kami ada untuk membantumu menemukan cara mengelola kecemasan dan stres. Teknik terapi kognitif perilaku atau CBT bisa menjadi salah satu metode yang akan kami coba untuk mengubah pola pikir negatif yang muncul ketika kamu merasa cemas ataupun putus asa. Saya juga menekankan pentingnya untuk menjaga pola hidup sehat. Olahraga ringan dan pola makan yang baik dapat memperbaiki kualitas tidur dan suasana Putu sendiri. Tepat, obat dan terapi memang penting, tapi gaya hidup juga memainkan peran besar. Jika kamu merasa terlalu tertekan, mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengambil cuti sejenak dari pekerjaan. Saya bisa membantu Putu dengan beberapa latihan relaksasi atau meditasi jika dia tertarik. Latihan pernapasan dan mindfulness bisa mengurangi stres harian. Terima kasih semuanya. Saya tahu
tahu saya butuh bantuan, tapi saya kadang sulit untuk memulai. Saya akan mencoba mengikuti saran yang sudah diberikan. Kami akan mendukungmu sepenuhnya, Nak. Kami ingin kamu tahu bahwa kami di sini ada untukmu. Kami akan belajar bagaimana caranya lebih baik untuk mendukungmu dan bersama-sama kita akan melalui ini. Baik, jika semua setuju, kita bisa merencanakan sesi terapi reguler untuk putus serta memberikan panduan bagi keluarga. Saya dan psikiater Dian juga akan memonitor perkembangan dari pengobatan yang akan kami berikan kepada Putu. Setuju. Saya akan menyesuaikan dosis obat dan kita bisa mengevaluasinya kembali setelah beberapa minggu. Dan saya siap membantu keluarga untuk menjalani sesi terapi keluarga, sehingga kita semua bisa belajar bagaimana mendukung proses penyembuhan ini dengan lebih efektif. Tentu saya juga akan tetap memantau kondisi kesehatan fisik Putu. Silakan hubungi saya jika ada masalah kesehatan yang perlu saya tangani. Kami akan terus mendampingi Putu dengan teknik relaksasi dan mindfulness di klinik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Dengan kerjasama dan tim medis dan dukungan penuh dari keluarga, saya yakin kita bisa membantu Putu melalui masa sulit ini. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Saya akan berusaha lebih keras untuk terbuka dan mengikuti semua saran yang sudah diberikan. Baik, terima kasih untuk semuanya atas bantuannya. Kami pamit pulang. Jadi jalan dulu Pak, Baik. jalan cepat sembuh Putu.